Bersama berdua hangat peluk darimu. Halo, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gue Alda dan pastinya gue Andri dong. Kenapa kita menyebutkan nama? Karena kalian takutnya ada yang belum kenal. Gitu ya. Kita harus berkenalan. Sebenarnya bisa mudnada, saka ingat karena Sika episode kemarin. Kita itu tanpa skrip. Iya, tanpa skrip. Pokoknya sealurnya gitu aja. Terus kalau misalkan ada yang ngirim cerita juga, langsung lah itu. Langsung secara garis besar dibaca sedikit. Langsung. Akhirnya nanti kita eksekusi secara sambil jalan gitu. Betul. Kalau misalkan menakutkan, menyeramkan bagi kita pasti kita angkat. Iya. Gitu. Oke. Itulah nama. Ini sekarang di episode berapa, Nak? Sekarang kita di episode 16. Sesi artis audio review mistis. Wow. Setelah kita membahas pocong asli atau palsu kemarin. Iya. Gitu, Dri. Nah, kali ini di episode ini apa nih, Nal? Kita akan ngebahas apa lagi? Nah, kalau sekarang itu lebih tidak membahas. Tidak membahas. Kita menceritakan pengalaman dari seseorang yang telah mengirim ceritanya ke Gmail Kumis Podcast. Wow. Soalnya nawan kan kita maksa di Instagram, ayo dong kirim cerita. Kita udah nggak punya bahan lagi. Sampai kemarin ngebahas pocong asli atau palsu aja. Gitu. Kita bikin kemana wae aja. Nah makanya sekarang alhamdulillahnya ada. Nah itu yang mengirim. Dan ini tuh dari seseorang pria berumur 32 tahun. Wow. Bernama Firman Utina. Oh iya tuh Firman Utina mah pemain tinju. Out of the box sekali jawabannya. Main bola. Anjing Firman Utina. Nah jadi bukan dari Firman Utina. Bukan. Tapi ini adalah dari Firman aja. Firman aja. Bukan penyanyi teh lain. Penyanyi Firman mana? teh. Sama Firman Ing. Beda. Oh beda deh. Beda. Ini mah Firman aja. Oh Firman aja. Jadi ini gimana? Dia itu mengirimkan ceritanya ke Gmail Kumis Podcast tentang perjalanan dia yang begitu menyeramkan. Wow. Perjalanan dari Bandung Garut. Nah ini mah latarnya dulu. Jadi dia itu bekerja di Bandung, Ri. Dan dia itu di kantornya itu ada mes, sehingga dia itu tidur di sana. Nah, kenapa bisa ke Garut? Karena orang tuanya tinggal di Garut. Makanya dia itu pengen pulang. Namun pas banget ini pengen pulangnya itu dia mengambil pada jam yang begitu sepi. Gitu. Jadi embung macet, ngambilnya itu tidak mau macet, tidak mau ramai. Jadinya dia introvert gitu. Enggak juga. Ngambil malam. Gitu. Iya emang sangat menyebalkan sih, Nang. Ini ke Garutnya naik motor apa mobil? Mobil. Mobil ini pakai fasilitas kantor katanya ya. Katanya seperti itu. Dia itu menggunakan mobil fasilitas kantor yang memang suka dipakai juga oleh orang lain. Soalnya ada fasilitas yang sok aja kalau butuh mah pakai gitu dari bosnya teh. Iya. Enak banget. Inventaris untuk semua karyawan lah mungkin. Iya betul. Oh mungkin kenapa dia mengambilnya malam hari? Ya karena kalau yang gua rasain naik mobil terus siang hari macet, wah males banget. Iya pasti. Hoream lah. Dan ini tuh mobilnya tidak plat merah karena kantornya bukan PNS. Bukan PNS gitu. Kalau ngomong PNS mah mobil kantor mah. Nah ini mah memang satu katanya seperti itu. Iya betul. Oke langsung ke cerita aja ya Nal ya. Yap. Karena kita bisa lobating durasina. Nih Kang Firman. Wow, Kang Firman ini asli orang Garut ya. Asli Asgar. Nah jadi saya rajin ente anjing. Itu sih mah isya orang ente Segarut. Oh nya Segarut nama. Orangnya ada turunan Garut. Wow. Oh eta. Luwi Goong orang. Turunan dari kakek Garut oke nya. Garut. Oh baru tahu gua anjir. Mantapna. Cikalong itu nenek. Menangkeun kakek teh menangkeun ka nenek teh. Tadi itu ke Cikalong gitu. Oh iya rek ngomong ke si Firman atau rek ngomong ke mana gitu aja yang bingung. Nya. Anjir si Kang Firman geus ngadodoho anjir. Udah terdistrik anjir. Si Kang Firman udah nungguin nih.
Nah, jadi Kang Firman ini tuh betul kata lu tadi, dia menggunakan fasilitas kantor yang berikan oleh bosnya. Betul. Bosnya ini baik sekali ternyata ya. Ternyata baik sekali. Bos, boleh bos. Bos jadi investor kuis Ya, podcast dong, bos. makan doang malah bos, anjir. Nah, jadi pada saat itu tuh dia sebenarnya niatnya sih ke Garut tuh hari Sabtu ngambilnya. Jadi sekali informasi nih. Dia ini liburnya Jumat Sabtu Minggu. Nah, Liburnya tuh. kebagian Jumat Sabtu Minggu. Nah, dia ini niatnya hari Sabtu nah. Sebenarnya tuh, cuman gak tahu kenapa dia tuh gabut juga nih di sini gitu kan. Terus kangen banget. Udah lama nggak pulang katanya. Udah lama nggak pulang. Terus juga. sebelum itu juga keluarganya udah memang ngechat kayak kapan pulang gitu, maksudnya kita kumpul. Nah, Dan itu tuh belum terjadi juga gitu. Akhirnya Betul. dia teringat lah di situ. Sehingga akhirnya memutuskan untuk pulang. iya betul Next. sekali. Nah, jadi dia ini tuh pergilah pada malam Jumat ternyata. Malam Jumat. Karena besoknya akan libur mereka. Kebetulan lah udah dia pergi nih. Dia ini perginya sendiri nah. Kenapa Menggunakan sendiri? mobil itu. Karena tidak berdua. Karena tidak berdua, betul. Nah, ketika OTW nih, itu tuh malam-malam sekitar jam 11-an katanya. Siap. Berangkat ya, gaskeun. Pokoknya udah isi bensin udah apa. Nah, dia ini tuh mengambil ke jalanan yang cukup sepi. Gua tahu daerah mana itu. Tapi jangan di-spill. Takutnya ada apa-apa kan kita nggak tahu. Iya, itu Jeung emang tadi disebutkan oke sih jangan di mana. Karena gerek ngomong aja. Aing teh ngomong mana macan mana eta itu. Mana macan mana eta aya hal gitu. Perasaan mah eueuh gitu. Nah, berangkatlah nih. Berangkat Deui wae. Berangkas mah duit. Kan enggak gitu sih. Nih, di tengah perjalanan nah, Geus tengah wae nya. udah geus ini kan tadi geus ngeng teh eta ini. Berarti aman lah ya. Sampai akhirnya di tengah perjalanan tengah perjalanan. gimana nih? Di jalan yang sepi dan sesuci ini. Tapi geus katakannya di jalan belah mana gitu. Betul. Sepi pokoknya di sini teh. Sepi banget di situ tuh. Dia ngerasa pengen pipis, pengen buang air kecil. Ya, Melipirlah dia tuh di daerah situ ke pinggir jalan dan dong. memang sepi juga. Dia ke pinggir jalan. Nah, keluarlah Kang Firman ini. Dia pipis dulu. Itu tuh dekat sama mobilnya karena takut ada yang ngambil kan. Posisi si kunci ya di dalam. Nah, ketika dia lagi pipis, ini nih yang bikin gua seru baca cerita dari Kang Firman. Bisaan. Kuat kayak gitu kan lah. Nah, waktu Kang Firman lagi pipis, dia ini tuh ngedengar si mobilnya klaksonnya itu berbunyi kayak yang ditekan gitu kan. Pada saat lagi pipis. Kan itu menjadi sebuah kejanggalan ya. Jangan banget. Ya amat, soalnya sendirian. Iya. Masa tiba-tiba ngambil klakson. Klakson sendiri. Dia tuh sempat mengecek dulu. Iya, dan itu tuh suara klaksonnya sampai ke 3 kali katanya. Iya, dia kan mengecek maksudnya. Takutnya ada mobil lain yang memang dari jauh udah mengklakson itu. Tapi setelah kedua ketiga itu dekat banget suaranya dan memang di mobil itu pusatnya. Dia sempat nengok, itu tuh masih keadaan pipis katanya. Nengok kemana ke rumah sakit? Enggak, bukan nengok gitu aja. Dalam harfiah beda. Oh, melihat. Menoleh. Nah, dia tuh menoleh ke arah mobil dia. Iya, itu pasti ngomen ya. Pasti. Si eta cenah. Sakra ieu pasti nganeikeun ya. Nah, waktu dia noleh, nggak ada siapa-siapa. Ya. Tapi sumber bunyinya di situ. Kok bisa? Memang agak aneh tuh di situ tuh. Cuman dia hirau lah ya. Hirau karena
Ya karena lagi fokus pipis. Lain eta maksudna anjing. Oh, udah. Ieu tanu ieu. Jadi diraut teh karena dia akhirnya si mobil eta teh Ya. mungkin error gitu. Atau naon Diraut lah teh jadi gitu. ini mah rusak mobilnya. Kadang kan ya bisa juga kayak gitu ya. Namanya juga. Karuan fokuskan ngompol. Nah, ketika udah beres. Ya tetek di poe chemistry udah mengurang. Lah kamu mulai ya. Nah, dia tuh lanjutlah ke dalam mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya dong. Nah, dia masuk, tapi ada ya lagi nih keanehan. Waktu dia masuk kan posisi si mobil tuh emang nyala kan, Ya, mesin juga nyala. nyala. Nah, waktu dia buka pintunya, dia masuk, tiba-tiba si mesinnya tuh kayak yang ngeden. Baru buka pintu. Ya. Nah, kayak yang Ngegas. Nah, kayak yang diinjak gasnya Tapi tuh. netral gitu nya. Netral. Nah, kayak gitu pokoknya. Edanya aing hebatnya. Edan bisaan mana? Ada geus maca. Nah, cuman yang anehnya kata Kang Firman itu dia keinjak juga enggak atau katoel saya Iya, pikir teu. Karena posisinya baru masuk buka pintu, baru mau duduk tuh. Nah, di sini Creepy sih anjing dibayangin. Kang Firman ini tuh udah mulai sedikit agak aneh dengan mobil itu gitu. Rusaknya ini kok makin Sama, merenya error sama. teh. Dia malahan sampai gini berpikiran bahwa takut kenapa nih di jalan, takut mogok atau gimana gitu. Karena udah ada kejadian itu teh, bukan lebih berpikiran kepada hal gaib. Betul. Takutnya mogok aja gitu. Mogok aja. Nah, lanjutlah dia ini tuh. Sampailah nih di rumah Orang tuanya alhamdulillah itu ya. Itu. Ya aman lah, nggak ada mogok, nggak ada apa-apa. Udah ada itu dong sih itu. Enggak. Ini dong, masih ada banyak. Ini masih ada hal yang bikin tercengang. Betul. Bagian mana? Ceritakan lagi. Nah, udahlah dia ini sampai di rumah orang tuanya. Ya biasalah ngumpul-ngumpul dulu hingga akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Ya. Dan semua juga pada tidur tuh di rumahnya tuh. Karena Kang Firman ini mungkin kecapean juga perjalanan Dan orang tuanya juga lagi tidur. jadi dia ini tuh ya udahlah sangat nyenyak gitu Ya. untuk tidurnya tuh. Namun nih nggak tahu pada pukul berapa nih menurut Kang Firman ini dia itu kebangun. Nah, awalnya kayak kebawa mimpi ada suara alarm mobil. Oh, lenyepan. Nah. Lenyepan. Dia itu tuh kok ada suara mobil gitu. Dan ini tuh posisi rumahnya tuh katanya di belakang kebun. Jadi di pinggir-pinggiran juga sepi. Masih maksudnya banyak alam-alam. Nah, mobil tuh pas banget di depan teras, Rumahnya, tapi iya. yang di depan kamar dia. Betul. Nah, di situ pokoknya. Nah, dia tuh ngeliat nih, kebangun lah intinya. Kebangun terus ngeliat kok ada sorotan lampu. Iya, nyorot lampu mobil gitu. Sorotan IG. Sorotan IG. Kok ada sorotan IG anjing tiba-tiba ngeposting. Enggak, sorotan lampu. Sorotan lampu. Nah, dia ini tuh agak aneh dah. Iya, itu langsung anjing gadinya. Kadinya saya udah mikir ada. Nih, Lanjut. dia ini tuh bikinnya takut ada apa-apa gitu di mobilnya. Karena Pasti itu mobil dicek pasti dicek. itu mobil bosna kan, ke rumah mobil bosna itu kan. Takutnya ada maling atau apa. Ketika dia lihat mobilnya kok mobilnya deh. Si kuncinya kok ada di dekat tasnya gitu. Tapi itu mobil kok nyala. Hingga akhirnya dia tuh keluar dulu nih. Ngecek. Takutnya ada apalah yang ngebuat mobil itu misalkan getaran kan Nah, biasanya. bisa jadi Gempa enggak. Nah, dia ini tuh nyalain lah lampu rumahnya dulu. Nah, dia nyalain. Waktu dia keluar nih, dia lihat lampunya mobil itu tuh udah mati. Oh, alarmnya tuh. Enggak, lampunya doang. Oh, lampunya. Alarmnya masih ada. Oh, masih ada. Di sini tuh agak aneh.
lampunya mati. Cuman kan kalau alarm mobil jadi masih nyala tuh si lampu hazard tuh. Siap teknisi. Lampu hazard tuh masih nyala nah. Iya. Tek tok gitu teh gini. Nah, Ini mah mati. urung goblok. Oh, ini mah urung. Urung lampu hazardnya mah maca gerah tuh lampu hazard nangkul urung. Lampu utamanya mati gitu. Nah, cuman yang anehnya samar-samar dia waktu lampu hazardnya nyala kelihatan nih ke notis di dalam mobilnya kayak ada sosok nih. Kayak ada sosok Kelihatan dari jendela mobilnya. kelihatan dari jendela mobilnya yang apa ya kena sorotan atau pantulan dari cahaya si lampu hazard. Ya. Nah dia tuh lihat kok ada orang gitu kan. Dia samperin lah. Bisi maling nu kerasup. Dia samperin. Itu tuh posisinya sambil bawa kunci mobil. Dia waktu deket nih dengan mobilnya nggak ada nang. Pas dicek Pas lewat dicek jendela itu tuh. nggak ada siapa-siapa di sana tuh. Anjir, halu modelnya cerita nama. Nah Kan di sini udang tuh sareta. dia pijit tuh si remote kuncinya, kunci mobil untuk ya biar nggak bunyi itu si alarmnya tuh. Dimatikan. Dia coba dulu lihat ke dalam, dia ngecek ke dalam mobil. Ya. Nah ini nih yang paling creepy menurut gua. Ya. Ketika dia masuk di dalam mobil, ya cuman Ya. setengah badan lah. Dia ngedenger nah ada suara cewek yang bilang nuju naon jang Naon jam. sambil ketawa itu tuh. Itu kalau ditranslatekan kepada bahasa Indonesia itu sedang apa? Nah, Bang. asal jadi terseremnya lah ngomong bahasa Indonesia kenapa. Nah, di sini tuh Kang Firman tuh udah benar-benar takut karena Udah pasti goib itu. nah pasti itu goib. nggak halu lah ya, emang Ya, gitu. ya. Dia langsung tutupin pintu, kunci, langsung lari ke rumahnya nih gitu. Ya. Nah, kebesokan harinya waktu dia nanya ke orang tuanya, ya nanya lah pokoknya kemarin nggak dengar alarm mobil gitu. Karena pulas. Nah, jadinya iya tuh saya katanya gitu. Ya hirau aja lah gitu ya. Maksudnya pengen ngecek terus. Setelah dicek juga nggak ada pohon yang maksudnya di dekat mobil itu, sehingga Ada. maksudnya kalau mikir itu adalah buah yang jatuh misalkannya untuk alarm ini tidak ada gitu. Tidak Jadi tidak ada. mungkin itu tuh. Betul. Sampai akhirnya dia tuh pulang. Nah, ini jawaban dari semua pertanyaan kita. Pulanglah ke Bandung Pulanglah ke Bandung untuk kembali tempatnya. bekerja. Nah, di perusahaan dia bekerja. Kebetulan dia menceritakan kejadian Betul. waktu dia perjalanan ke Garut pulang kampung. Dia Nah. menceritakan ke temannya. Ya biasa lah ya waktu kerja istirahat gitu kan dia ngobrolin itu kebetulan keingat. Tapi menariknya Itu tuh posisinya lagi bebarengan lah, lagi Ya. nongkrong gitu. dan menariknya gini, waktu pada saat Kang Firman ini cerita tidak begitu kaget bagi salah satu karyawan yang ada di situ. Nah, itu. Ada yang responnya teh, seri. Nah, ya pokoknya itu tuh paling senior katanya kata Kang Firman nih. Nah, ketika dia beres nyeritain, ada yang respon gitu, ada juga yang ngerespon dia ngalamin hal yang sama juga gitu. Posisinya pokoknya si alarmnya nyala sendiri, terus Klaksonnya klaksonnya nyala sendiri. Ya, pokoknya sama persis katanya. sama persis, karena tidak hanya dia yang mengalami itu, tidak hanya Kang Firman, tapi karyawan yang lain juga ada yang Iya. ngalamin. Nah, singkat cerita, ternyata nih si senior itu bilang bahwa si mobilnya itu memang katanya kata bosnya dapat dari Beli bekas. beli bekas gitu. Terus ternyata mobilnya bekas kecelakaan katanya. Ya, dan kemudian di bore up sih dibenarkan gitu.
Nah, cuman si senior ini tuh udah bilang coba didoain gitu mobilnya, tapi bosnya tuh ya udah urus aja sama kalian, mungkin kayak gitu. Jadi karena dia mah nggak terlalu sering pakai, maksudnya jadi buat karyawan, jadi ya udah hirau aja lah, atur aja gitu. Atur. Nah, cuman yang ngerasain kan karyawan gitu. Iya. Nah, ternyata Pada inti ceritanya, pada latar mobil itu tersebut itu adalah bekas kecelakaan. Nah, menurut dari Kang Firman tersendiri ini nih, setelah kejadian yang Kang Firman alamin dan memvalidasi semua karyawan mengalami hal itu serupa, mobil itu tuh akhirnya didoain, dimandiin pakai air doa katanya gitu, hingga setelahnya tuh udah nggak ada kejadian-kejadian aneh gitu. Tapi ya menurut gua sih itu tuh mungkin energi yang tersimpan ya, no? Bisa jadi mun cek urang mah dari mobil bekas kecelakaan itu tuh ada energi yang tersimpan menurut cek mana tadi, dan itu tuh menjadi entrep. Nah, jadi itu penjaga di situ tuh. betul. Jadi yang bukan ngejagain atau yang hidup di mobil itu ada makhluk itu gitu, makhluk tersebut. Tapi kalau misalkan ngeganggu juga sih, wah bahaya banget ya, Nang. Takutnya kan ngeganggunya pada saat mobil jalan. Tapi alhamdulillahnya tidak, alhamdulillahnya itu masih wajar aja mengganggunya tuh kejanggalan. Mungkin dia tuh pengen tahu bahwa pengen dinotis kalau di sini tuh ada gua. Selama lu pergi itu tuh ada gua. Makanya dia membunyikan klakson, membunyikan gas, terus menampakkan pada akhirnya jingling adanya. Nah, ya mungkin dia ini pengen diajak ngobrol, pengen kenalan, bisa jadi. Tapi apapun itu, menurut gue sih ini sangat creepy ya. Sangat gue creepy. Jadi sangat takut naik untuk, mobil. Bukan untuk menyimpan mobil di mana aja. Gue jadi takut, takutnya kan ada yang entrep di mobil gue. Ya. Makanya jangan parkir di bawah pohon. Jangan. Bisikat tinggal gue. Iya, itu sebenarnya mah bukan karena takut makhluk, tapi makhluk mah bisa di mana aja sebenarnya. Betul. Bahkan kita lagi podcast gini pun mungkin adanya. Mungkin ada. Tuh siga hadapan orang. Makhluk hidup kan aing. Benar. Sebenarnya lain ke makhluk hidupnya. Nya caing ge. Aing geus apa arah mana ka mana? Kau makhluk Tuhan yang paling seksi. Lain. Nasi makhluk absurd, absurd gitu. Jadi gitu guys, pemirsa kawan kumis di rumah, itulah cerita dari Kang Firman. Dan mohon maaf ya untuk Kang Firman, karena kita menceritakannya tuh secara gini. Kadang suka punya pemikiran yang kadang aneh, tiba-tiba kemana diomongkan. Itu memang sebenarnya mengganggu kepada cerita, tapi ya itulah kita. Semoga itu tidak menjadi sebuah gangguan lah. Kalian fokus aja ke ceritanya. Jokes kita atau lucuan kita mah hirau kan aja lah. Dan emang ini mah otomatis nggak tahu kenapa mulutnya yang berbicara seperti itu. Tapi selain itu adalah konsep di artis ini. Karena biar yang penakut juga bisa mendengarkan. Eta bisa Jadi begitu. Jadi Kang Firman mohon maaf dan terima kasih juga udah mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast. Semoga tidak kapok. Eta untuk bisa support ke Kumis Podcastnya. Kayak dengan bantu share. Mungkin setelah ini Kang Firman juga bantu share karena ceritanya di up. Dan karyawan-karyawan di kantornya juga jadi bisa mendengarkan. Nah itu Kang Firman. Itulah promosi intinya. Siap Kang Firman. Dan juga untuk kalian para kawan kumis, untuk cara mensupport kita tidak hanya dengan men-share, mengirim cerita atau meng-share, bisa juga bisa kirim donasi ke link Saweria yang ada dicantumkan di deskripsi episode ini. Juga ada di bio Instagram, bio YouTube, dan juga bio sosial media lainnya. Pokoknya itu adalah kita butuh bantuan supporting dari kalian secara donasi. Guna kreativitas kami, apresiasi. Untuk terus berjalannya Kumis Podcast ini. Betul. Begitu ya. Ini udah jam 1.38. Adanya tengah malam.
Iya, tag bener-bener tag tengah malam aja. Iya, karena kita itu kenapa di malam hari? Karena biar vibes itu kena. Itu sih berang akan loba kegiatan. Jangan hoream berang nama. Asa tengenangan we tag berang teh, kecuali nanti kita udah apa ya? Udah paten ya jadwal di kantor. Betul. Nah, itu kan sekarang masih renov lah. Oh, Kenapa masih renov? Kenapa? Ya, karena itu renovnya belum beres-beres. iya. Kendalanya apa? Nah, donasi. Kendalanya duit. Walaupun kita tidak mengandalkan eta oge, Enggak tapi lah. kalau kita mau bukan pengamis juga iya, ya nanya. tapi kalau mau ya Ya, atuh 1 miliar wae mah bisa meureun ngeluarkeun 1 miliar ya. tah bosnya Kang Firman boleh Betul, bisa. bisa Atau Kang firmannya siapa? langsung. Bisa juga Deanjit juga. Oke, mungkin kita terlalu meminta-minta ya Nana. Kita akhiri aja lah. Akhirnya aja Mungkin karena pun kita- takutnya kalau kita terus-terusan kita memintanya terus-terusan juga. Jadi Maksa teuing. intinya gitu, kalian bisa kalau misalkan mau selain donasi mengirim ceritanya boleh ke Gmail Kumis Podcast seperti Kang Firman ini. Iya, betul. Nanti kita angkat ceritanya entah di bedah mistis, Ya. entah di artis. Iya. Itu gimana moodnya kita aja. Moodnya kita aja. Jadi begitu aja ya. Gua pamit undur diri. Ya, mungkin segitu aja. Nah. Jadi kita deh. Gua Andre undur diri dan partner gua. Ya, gua Alda pamit undur diri lagi. Sampai jumpa di episode Berikutnya.